Halo semuanya, kenalkan nama saya Rahmat Reksa Samudra atau biasa dipanggil Reksa. Kali ini di Data Academy saya akan sharing-sharing aja tentang data spesifik untuk kesehatan di demografi. Itu namanya Demographic and Health Survey atau kita biasanya tahu dalam bahasa Indonesia itu survei demografi dan kesehatan Indonesia. Coba saya mau share screen dulu. Jadi untuk introduction-nya, jadi untuk video kali ini saya akan bagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah saya mau perkenalkan apa namanya teknis-teknisnya. Yang kedua nanti saya akan introduce ke dalam website-nya. Dan yang ketiga adalah kita akan coba lihat dataset-nya nanti bagaimana. Introduction to Demographic and Health Survey. Jadi apa sih DHS itu? Nah, DHS itu sebenarnya merupakan satu survei yang sebenarnya udah diambil dari lama ya. Pertama itu surveinya dilakukan tahun 87 dan setelah itu dia kurang lebih setiap 5 tahun pemerintah Indonesia melakukan survei tersebut. Nah, survei ini lumayan spesial karena memang pertama adalah survei ini kita sebenarnya bisa bandingkan dengan negara lain karena memang DHS ini tidak hanya di apa namanya ya diadakan di Indonesia tapi di negara-negara berkembang lainnya mungkin lebih di negara berkembang. Kalau negara maju saya rasa nggak ada DHS seperti itu. Dan memang survei ini cukup spesifik karena memang dari apa namanya dari struktur surveinya sendiri itu hanya menanyakan tentang kondisi kesehatan dan demografi secara overall gitu. Kalau di Indonesia sendiri memang ini diimplementasikan atau dilaksanakan oleh BPS, di mana BPS itu juga berkolaborasi dengan BKKBN dan juga Kementerian Kesehatan. Nah, sebenarnya Indonesia karena ini sifat surveinya itu hampir ada di negara-negara berkembang, jadi induknya itu sebenarnya namanya adalah DHS itu sendiri, di mana program DHS itu apa namanya dibiayai atau di funded oleh USAID seperti itu. Nah, survei ini kurang lebih dia dilakukan di individual level dan di household level ya. Jadi mungkin kayak kalian bisa bayangin bahwa ini survei ini kayak IFLS atau Susenas atau Sakernas gitu. Nah, untuk beberapa indikator tuh mungkin di banyak indikator memang ini lebih baik dihasilkan oleh DHS daripada di Susenas misalnya. Karena misalnya gini, kita tahu bahwa di Susenas itu sebenarnya ada beberapa variabel yang ditanyakan tentang kesehatan ya, tapi secara sampling maupun metodenya itu memang purpose-nya atau tujuannya itu berbeda gitu. Kalau misalnya kita tahu Susenas itu dia lebih ingin mengcapture tentang kondisi kemiskinan di Indonesia. Jadi any variabel yang di-generate oleh Susenas yang berkaitan dengan kesehatan mungkin tidak akan terlalu akurat walaupun kita bisa gunakan juga gitu. Nah, DHS ini kurang lebih dia provide di sisi kesehatannya gitu. Jadi misalnya kita di surveillance kita tidak bisa secara akurat pakai indikator tersebut, untuk kesehatan, nah DHS ini kita bisa gitu secara akurat. Misalnya saya kasih contoh, salah satu variabel yang sangat terkenal digunakan DHS itu adalah total fertility rate atau angka fertilitas total. Nah, biasanya pemerintah Indonesia seperti Bappenas atau BKKBN itu selalu menggunakan atau mematok angka TFR-nya atau total fertility rate ini yang berasal dari data DHS. Nah, survei ini tidak seperti survei BPS lainnya. Sayangnya ini hanya bisa memiliki representativeness, alias kalau misalnya kita mau bikin suatu indikator gitu ya, itu dia maksimal
hanya bisa di level provinsi, tidak bisa di level yang lebih rendah lagi seperti misalnya kota atau kabupaten, seperti itu. Jadi kita hanya bisa membuat indikator di sini di level provinsi. Nah, ini saya lampirkan juga apa namanya database untuk DHS. Nanti kita akan di section 2 akan bahas tentang websitenya, karena ini datanya free. Sama nih full report juga bisa diakses di sini. Atau sebenarnya paling gampang bisa Google aja sih, DHS Indonesia 2017 gitu. Nanti kalian akan langsung ketemu itu linknya. Nah, tadi yang seperti saya bilang bahwa DHS ini memang spesial untuk kesehatan dan demografi. Gitu. Nah, ini merupakan contoh topik-topik yang di-cover di DHS tahun 2017. Nah, misalnya nih ya, apa namanya, ada housing karakteristik, sure itu data-data basic tentang responden tuh ada, seperti di contoh coverage topik nomor 1 sama nomor 1 ya, nomor 2 sorry. Nomor 1 sama nomor 2 gitu. Tetapi lain-lainnya memang ini udah mulai spesifik. Seperti topik nomor 3 tuh tentang marriage dan sexual activity, terus fertility dan fertility preferences dan sebagainya. Mungkin saya mau sharing sedikit ya dulu kenapa teman-teman Data Academy ini mengundang saya secara spesifik untuk data DHS ini, kurang lebih karena saya ini dulu tesis S2-nya menggunakan DHS. Nah, dari DHS ini saya di 2007, saya pakai di 2007, 2012, dan 2017. Ini kurang lebih saya mengkombinasikan beberapa topik di sini. Nomor 1 dan topik 1 dan 2 itu sudah pasti karena sebagai basis saya. Saya juga pakai topik nomor 6 dan 7, yaitu infant and child mortality dan juga maternal healthcare. Karena waktu itu saya memang fokusnya lebih ke infant health ya, infant and child health, tentang apa namanya, tentang kesehatan bayi yang baru lahir ya, determinan dari kesehatan yang baru tingkat kesehatan dari bayi yang baru lahir. Jadi saya mengkombinasikan topik 1, 2, 6 dan 7 kurang lebih seperti ini. Dan bahkan teman-teman sebenarnya juga bisa ya, misalnya tertarik dengan HIV/AIDS gitu. Ini secara spesifik DHS Indonesia maupun DHS di luar negeri lainnya itu juga mempertanyakan tentang HIV/AIDS ini. Oh sorry, kayaknya saya juga pernah untuk topik 8 juga. Jadi tesis saya pakai 1, 2, 6, 7, dan 8. Nah, untuk datasetnya sendiri sih memang ini free ya. Tetapi untuk dapat datasetnya kita perlu submit semacam research proposal gitu. Jadi sebenarnya kita harus login dulu, kita daftar dulu, terus ketika kita mau download kita harus kayak kasih semacam proposal riset gitu. Sebenarnya kayak intinya kayak ada background-nya, terus ada pertanyaan penelitian, mungkin litref nggak usah kali ya, tapi kayak intinya adalah statement di mana statement penelitian di mana ini untuk mendukung bahwa kenapa sih kamu butuh atau kamu perlu untuk download data ini. Tapi nevertheless ini datanya free, hanya saja dia ada hassle untuk daftar dan kamu ngasih proposal dulu. Dan biasanya sih akan diproses kurang lebih 1 minggu ya, atau mungkin kurang gitu. Jadi mereka akan kayak review dulu. Nanti kalau sudah, nanti mereka akan ngasih kayak link buat ngedownload datanya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah atau tahu IFLS itu sebenarnya dia secara bentuk data ya untuk cross sectional alias setiap tahunnya itu tuh mirip IFLS. Kenapa saya bilang? Jadi mereka itu datasetnya dipecah-pecah. Nanti akan saya jelaskan di slide berikut. Tetapi memang kita nggak bisa langsung dapat bahwa satu dataset itu sudah bersih yang berisi dari misalnya berisi dari topik 1 sampai 12 ini dalam satu dataset. Nah, ini nggak bisa. Jadi mereka memang prosesnya dia memecah-mecah
gitu untuk setiap datasetnya gitu. Jadi kalau misalnya saya tadi contohkan, kalau saya itu pernah pakai di topik 1, 2, 6, 7, 8. Nah, ini saya harus menggabungkan beberapa dataset dulu untuk bisa dapat bahwa saya tahu dataset ininya adalah bahwa ini ibu ini dulu pernah melahirkan anak ini, dulu anaknya tuh beratnya adalah segini, segini, segini segala macam. Nah, itu saya harus memerge beberapa dataset gitu. Nah, salah satu hal yang mungkin teman-teman harus ketahui yaitu bahwa DHS itu bukan panel survei data. Jadi nggak kayak EFLS. EFLS itu dia bisa digabung ya setiap tahunnya. Setiap ya tahun surveinya gitu. Tapi kalau ini nggak bisa. Jadi sebenarnya DHS itu dia lebih ke cross sectional data, tapi memang untuk setiap topik itu dia kayak punya datasetnya sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa nge-merge data between DHS years seperti itu. Nah, untuk ngasih gambaran juga tentang data technicalities-nya, sebenarnya nanti saya sambil ini ya ngejelasin tentang reportnya. Karena sebenarnya kalau mereka nggak ngasih detail, nggak kayak kamu pas kalau download IFLS gitu ya, atau kamu pernah dapat Susanas atau Sakernas, dia apa namanya, dia ada gitu folder sendiri tentang penjelasan surveinya, terus sampel karakteristiknya, terus tabulasinya, terus tentang apa namanya tuh ya, kuesionernya gitu ya. Tapi kalau DHS ini dia tipikalnya adalah semua informasi itu ada di reportnya. Jadi saya sangat sarankan teman-teman ketika mau menggunakan DHS itu coba baca dulu reportnya dari A sampai Z. Mungkin kalau saya boleh highlight sih kamu bisa baca terutama di appendix B, ini appendix B untuk tahu survei desainnya seperti apa. Jadi teman-teman biar tahu. Yang kedua dari appendix F gitu. Nah, apa namanya appendix F ini dia surveinya dibariskan seperti ini. Jadi ada pertanyaan yang hanya ditanyakan di household level, ada pertanyaan yang ditanyakan ke woman, ada yang ke married man, sama ke never married man. Karena apa? Karena kalau woman itu sebenarnya regardless, misalnya kalau household, oke lah kita tahu ini household kondisinya seperti ini, termasuk ada nanti mereka udah bikin namanya wealth index untuk menentukan dia ada di kuintil kekayaan yang mana ya, Pak kuintil 1, which is yang paling miskin, sampai kuintil 5 tuh yang paling kaya gitu. Tapi kalau perempuan, kenapa perempuan dan laki-laki itu dipisah? Karena kalau basically kalau untuk survei kesehatan itu sangat penting. Woman misalnya, regardless apakah woman itu pernah menikah atau tidak, pasti salah satu pertanyaan yang ditanyakan adalah tentang misalnya fertility preferences atau tentang fertility in general gitu. Karena misalnya kalau misalnya pun juga perempuan itu sudah bercerai juga pasti dia udah pernah ya mungkin sudah pernah melahirkan gitu, apakah nanti melahirkan bayinya hidup atau bayinya mati apa segala macam. Nah itu juga itu ditanyakan juga di survei seperti itu. Kalau married man sama never married man itu pertanyaan memang agak dibedakan sedikit karena kalau untuk never married man kan dia juga mungkin punya pengalaman yang berbeda ya dengan yang married man, terutama untuk dalam hal fertilitas gitu, fertility preference, ataupun juga bagaimana woman empowerment juga di salah satu topik yang ada di DHS. Gitu. Nah, untuk dataset sendiri itu dibagi menjadi 7 dataset. Yang pertama ini ada IDBR. Jadi kalau ini kamu lihat ID itu awalnya itu untuk Indonesia, B ini untuk singkatan di sini R itu recode ya. Kalau BR itu berarti birth recode gitu. Kalau CR itu couples recode. Jadi bisa couples recode itu yang ditanya tuh istrinya gitu untuk nanya suaminya. Terus HR itu household record, IR individual record, KR untuk children. Jadi children ini nanti ditanya juga tuh beberapa kayak anak yang pertama, anak yang kedua, anak ketiga. Nah, jadi di sini benar-benar
terdokumentasi dengan baik untuk informasi tentang anak, bahkan kalau nggak salah bahkan sampai ini juga ditanya tentang ya tadi pengalaman melahirkan di setiap anak seperti itu. Jadi misalnya pengalaman melahirkan setiap anak tuh misalnya bayangkan bahwa suatu ibu tuh pernah melahirkan 3 kali. Alhamdulillah anaknya semuanya hidup gitu. Nah itu di setiap anak itu jadi ditanyakan dulu lahirnya normal apa sesar, terus beratnya berapa, tingginya berapa, terus pas habis melahirkan dicek nggak kesehatan bayinya sama ibunya dan segala macam. Nah itu sangat lengkap di situ. Makanya DHS ini merupakan salah satu survei yang sangat lengkap untuk bidang kesehatan. Itu. Terus ada men's recode, nanti ini kayaknya dibagi juga menjadi yang merit sama never merit, sama ini untuk pertanyaan tentang household member yang lainnya, IDPR, seperti itu. Nah, kalau boleh saya sharing ya, ini mungkin saya salah ya, tapi kurang lebih seperti ini untuk mapping datanya gitu. Jadi kamu bisa menemukan di mana aja sih data respondennya, data tentang siapa di data mana. Misalnya kalau household, dia ada di household record sama di household member record. Kalau woman, kamu bisa ketemu di birth record, couple record, individual record sama children record karena dia untuk connect ibu sama anaknya. Kalau married man dia mungkin cuman ada di individual record sama men's record, sama never married man juga di individual record sama men's record. Jadi untuk beberapa dataset ini memang pertanyaan akan sangat spesifik, terutama misalnya yang berhubungan dengan woman. Tapi beberapa data lainnya itu kan sangat general gitu karena dia basically ditanyakan ke semua orang, misalnya untuk individual record gitu. Mungkin kalau individual record dia juga bertanya tentang preferensi fertilitas ataupun pengetahuan tentang HIV, AIDS seperti itu. Karena saya rasa untuk regardless dia perempuan atau laki-laki itu cukup perlu juga untuk tahu bagaimana setiap orang pandangan mereka tentang setiap topik yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah part pertama dari videonya. Di part kedua nanti saya akan menjelaskan tentang website-nya.